Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Dewasa Titania Dewi Samudra dengan nomor induk Taruna 202042446 dari Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian 3B. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan mempresentasikan mengenai materi prosedur pengoperasian lokomotif diesel elektrik. Nah, adapun yang pertama yang diperhatikan yaitu cara menggerakkan lokomotif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi NZ atau mula geraknya lokomotif tersebut. Yang pertama ada jenis lokomotif, ada berat rangkaian kereta api, ada lereng penentu, kemudian kondisi trek yang dilalui atau lintasan tersebut, ada lintasan lengkungan, tanjakan, dan lintasan yang licin. Kemudian ada keterampilan masinis atau keahlian masinis. Nah, selanjutnya ada cara menggerakkan lokomotif. Jika semua peralatan kemudi, peralatan kontrol, peralatan indikator sudah menunjukkan dalam posisi atau keadaan yang baik sesuai dengan standar yang ditentukan, masinis boleh menggerakkan lokomotifnya secara perlahan dengan cara menggerakkan gagang tenaga atau throttle handle naik setingkat demi setingkat ke notch yang lebih tinggi dan usahakan tidak terjadi roda slip. Nah, di sini persyaratan sebelum menggerakkan lokomotif DE terdapat tabel yang sudah saya sertakan. Yang pertama ada throttle handle, di mana posisi notch-nya itu 1-8. Kemudian bisa digerakkan sesuai kebutuhan, yaitu sesuai medan yang dilintasi. Kemudian ada brake handle yang posisinya netral. Kemudian ada reverser handle yang bisa digerakkan maju ataupun mundur. Dengan keterangan sesuai kebutuhan, bisa dijalankan maju atau dijalankan mundur. Kemudian ada ECS dengan posisi run, dan semua sirkuit breaker dalam posisi yang on. Selanjutnya ada saklar baterai dengan posisi yang on. Kemudian cara mempertahankan kecepatan, di mana untuk dapat mempertahankan kecepatan pada kondisi berbagai jalan ataupun medan yang dilalui dalam lintasan, datar, turunan, maupun tanjakan, masinis harus dapat bisa mengatur posisi gagang tenaga atau throttle handle dengan pengereman yang harus selalu dalam posisi yang sesuai dibutuhkan. Di samping itu juga harus memperhatikan speedometer. Kecepatan yang ditentukan juga harus disesuaikan dengan standar yang sudah diberikan, di mana kedua peralatan tersebut, yaitu speedometer dan loadmeter ini, adalah sebagai pedoman untuk menambah atau mengurangi tenaga yang akan diberikan saat pengoperasian lokomotif diesel elektrik tersebut bekerja. Selanjutnya ada mengurangi kecepatan, di mana cara mengurangi kecepatan ini yang pertama menurunkan posisi throttle handle ke posisi yang lebih rendah tanpa dipengaruhi oleh pengereman. Selanjutnya ada mengurangi tenaga lokomotif, yaitu menurunkan posisi throttle handle ke posisi yang lebih rendah disertai pengereman. Pengaturan kedua cara tersebut tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan. Tergantung lintasannya juga, apakah lintasannya itu dataran, atau tanjakan, ataupun turunan, ataupun dalam posisi keadaan lintasan licin. Kemudian tujuan masinis ini melakukan penurunan posisi throttle handle, baik yang dipengaruhi pengereman ataupun tidak, ini digunakan agar mengurangi kecepatan. Apakah kecepatan yang dilakukan itu terlalu berlebihan atau tidak sesuai standar yang ditentukan, atau bisa saja pengurangan kecepatan ini dilakukan sebelum lokomotif yang membawa rangkaian ataupun tidak memasuki sebuah stasiun. Selanjutnya ada pengaturan pengereman, di mana pengaturan ini pengaturan ini merupakan ikatan laju adalah perubahan bagaimana rangkaian hubungan antara traksi motor atau perubahannya kecepatan kereta api atau lokomotif.
Adapun transisi lokomotif CC201 berikut dengan tabel yang sudah saya sertakan. Kemudian selanjutnya ada pengaturan pengereman. Pengaturan pengereman ini terdapat pengaturan pengereman dinamik atau dynamic rem, kemudian dynamic brake ini harus memperhatikan persyaratan yang harus dilakukan sebelum melakukan proses pengereman menggunakan dynamic brake. Nah, adapun yang pertama throttle handle dengan posisi netral, kemudian dynamic brake ini 8 besar sampai B kecil, B besar atau sampai B kecil, kemudian ada reverser handle atau arah lajunya, itu bisa disesuaikan maju ataupun mundur, kemudian ECS dengan posisi run, selanjutnya setelah reverser ECS dalam posisi run, itu ada CB atau circuit breaker dalam posisi on, kemudian ada BMS dalam posisi on, dan saklar dry atau brake itu dalam posisi on. Kemudian ada TM dengan all in atau lengkap. Selanjutnya, nah, dalam pengaturan dynamic brake ini, throttle handle itu berakibat tidak adanya tenaga atau dalam posisi netral karena GF atau deorganizer-nya itu dikendalikan. Selanjutnya ada pengaturan rem udara atau pengereman automatic brake yang sebelum menggunakan pengereman ini hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu gagang throttle handle pada posisi netral, kemudian ada gagang pembanting atau reverser handle itu pada posisi yang telah dikehendaki maju ataupun mundur, kemudian ada gagang pengereman otomatis atau dalam posisi service dengan posisi pertama atau beberapa saat tekanan udara pengereman brake pipe itu akan turun 5-6 PSI. Setelah terasa adanya reaksi pengereman, baru gerakan gagang handrem ini secara gradual atau bertahap ke posisi yang dikehendaki. Maka tekanan posisi gagang semakin kuat. Kemudian untuk melepas pengereman ini, gerakan gagang pada posisi release, sehingga dengan sendirinya tekanan udara pada brake pipe ini akan naik kembali ke posisi normal. Dalam melepas pengereman, usahakan bahwa blok rem sudah posisi lepas beberapa saat sebelum rodanya berhenti. Hal ini untuk menghindari adanya hentakan pada rangkaian kereta api. Selanjutnya, ada pengereman independen atau independent brake, itu bila mana dikehendaki pengereman lokomotif yang pertama ada release, kemudian ada application, di mana release ini di posisi pada saat lokomotif berjalan biasa dan tidak dikehendaki adanya pengereman. Pada posisi ini kedudukan gagang berada pada posisi paling kiri dan meteran udara tekanan silindernya menunjukkan 0 PSI. Kemudian application rem atau pengereman posisi ini digunakan bila mana masinis menghendaki pengereman lokomotif. Selanjutnya, pengaturan pembalik arah. Nah, pembalik arah ini setelah lokomotif berhenti, gerakan gagang pembalik arah ke arah gerakan lokomotif yang dikehendaki. Atau pembalik arah ini biasanya disebut sebagai reverser handle. Nah, itu bisa diarahkan maju atau mundur. Setelah gagang pembalik arah pada posisi yang benar, berikan kedudukan 1-8 tergantung throttle handle yang diperlukan secara bertahap sesuai standar yang telah ditentukan. Kemudian lepaskan rem independen secara perlahan. Selanjutnya ada teknik dinasan lokomotif diesel elektrik dengan macam-macam dinasannya, yaitu yang pertama ada kereta api lokomotif tunggal, yang kedua ada kereta api dengan lokomotif
Dengan lokomotif ganda, dengan pendinasan lokomotif ganda ini, teknik pengoperasiannya sendiri ada beberapa tahap, yaitu yang pertama ada pelayanan individu, dengan tiap-tiap lokomotif dilayani sendiri-sendiri. Kemudian ada multiple unit, dengan 2 lokomotif dilayani oleh seorang masinis. Kemudian ada lokomotif ganda dua-duanya di depan. Selanjutnya ada lokomotif ganda satu di depan dan satu di belakang. Selanjutnya ada kereta api dengan lokomotif pendorong. Kemudian ada pun prosedur pengoperasian lokomotif tunggal. Yang dimaksud dengan lokomotif ganda adalah di mana kita mengoperasikan kereta api dengan menggunakan 2 lokomotif yang bergandengan dalam suatu rangkaian kereta api. Penggunaan lokomotif ganda ini memiliki beberapa alasan, antara lain yaitu dengan yang pertama, penggunaan lokomotif ganda yang sudah terjadwal karena adanya rangkaian yang panjang, maka lokomotif ganda ini difungsikan jika penumpang melebihi kapasitas tarik, sehingga harus dilakukan dengan traksi ganda dan pernah dicoba pengoperasian kereta api dengan triple lokomotif. Nah, contohnya itu ada di rangkaian Babaranjang di Sumatera Selatan. Selanjutnya ada penggunaan lokomotif ganda karena keadaan darurat. Hal ini terjadi apabila dalam keadaan perjalanan lokomotif mengalami gangguan tenaga, sehingga untuk meneruskan perjalanan selanjutnya itu harus dibantu dengan lokomotif lain. Kemudian ada teknik pelayanan lokomotif ganda dengan pelayanan individu dan pelayanan sistem multiple unit. Yang pertama yaitu pelayanan individu. Di dalam pelayanan individu ini, dalam pengoperasian lokomotif, masing-masing lokomotif dilayani oleh seorang masinis, baik lokomotif depan maupun lokomotif yang di belakang. Selanjutnya ada pelayanan sistem multiple unit, di mana pelayanan multiple unit artinya dalam pengoperasian lokomotif, kedua lokomotif yang dilayani oleh seorang masinis, yaitu oleh yang depan saja, seperti pelayanan pada KRD atau KRL. Kemudian ada persyaratan lokomotif ganda. Berikut ada tabel persyaratan yang dimana yang gambar pertama ini persyaratan pengoperasian lokomotif ganda dengan masing-masing lokomotif dilayani secara individu dengan peralatan throttle handle. Di pada lokomotif pertama dan lokomotif kedua itu notch-nya 1-8, kemudian ada reverser handle dengan lokomotif 1 dan 2 itu arahnya maju ataupun mundur, kemudian ada dynamic brake handle, di mana lokomotif pertama dan kedua dalam posisi netral, selanjutnya ada pada auto brake handle, di mana lokomotif pertama dan kedua, di mana lokomotif pertama itu sesuai kebutuhan dan yang kedua itu handle on. Kemudian ada cut out atau pilot valve, ini FRT atau PAS dalam lokomotif yang pertama, kemudian pada lokomotif kedua itu yang dalam posisi out. Kemudian ada ECS atau dalam posisi lokomotif pertama itu run, dan dalam posisi lokomotif kedua itu run juga. Kemudian ada saklar-saklar pada circuit breaker, yang ini pada lokomotif 1-2 itu dalam posisi on. Kemudian ada deadman yang bisa dikerjakan pada posisi lokomotif pertama dan posisi lokomotif kedua dan dapat berfungsi dengan baik. Kemudian persyaratan pengoperasian lokomotif multiple unit. Yang pertama ada throttle handle, di mana lokomotif 1 dan 2 itu 1 sampai dengan 8. Kemudian ada reverser handle, itu bisa digerakkan maju ataupun mundur, yang terdapat pada meja pelayanan masinis di lokomotif 1 dan 2. Selanjutnya ada dynamic brake, pada lokomotif 1 dan 2 itu posisinya netral. Kemudian auto brake atau automatic brake, itu pada lokomotif 1 dan lokomotif 2 itu ada berbeda, yaitu yang pertama lokomotif 1 sesuai kebutuhan, dan lokomotif kedua itu handle off dan handle-nya dilepas. Kemudian ada cut out pilot valve, ini dalam posisi yang pertama itu lokomotif pertama in dalam lokomotif kedua itu out. Selanjutnya ada independent brake, di mana digunakan saat lokomotif tidak membawa rangkaian. Ini
Pada lokomotif pertama disesuaikan kebutuhan dan lokomotif kedua itu dilepas. Kemudian ada ESC dengan lokomotif 1-2 itu dalam posisi yang run. Kemudian ada saklar-saklar yang digunakan pada meja pelayanan itu dalam posisi yang on pada lokomotif 1 ataupun 2. CB juga dalam posisi on pada lokomotif 1 ataupun lokomotif 2. Kemudian ada tombol deadman yang bisa dikerjakan pada lokomotif pertama dan dinonaktifkan pada lokomotif kedua. Kemudian ada MU 2A valve di mana posisi keran terbuka pada lokomotif pertama dan keran tertutup pada lokomotif kedua. Selanjutnya, cara menarik lokomotif yang mati. Pada lokomotif dingin harus dijaga oleh traksi motor, guna menjaga dan memberitahu masinis bila ada kelainan pada lokomotif yang mendapat penanganan seperlunya. Nah, selanjutnya berikut tabel persyaratan menarik lokomotif mati. Yang pertama, throttle handle 1-8, kemudian itu lokomotif mati, netral, dan dilepas. Kemudian ada reverser handle, yaitu maju ataupun mundur, netral dan dilepas. Kemudian dynamic brake ada netral dan netral. Kemudian ada auto brake, yaitu sesuai kebutuhan pada lokomotif pertama dan pada lokomotif kedua itu handle off. Kemudian ada cut out pilot valve di mana lokomotif pertama itu dalam posisi in dan lokomotif mati itu posisi out. Kemudian ada ESC dalam posisi lokomotif 1 dan lokomotif mati itu pada posisi run dan stop. Kemudian ada saklar-saklar yang terdapat pada lokomotif 1 dan mati itu dalam posisi on. Kemudian ada CB yang terdapat pada lokomotif 1 dan 2 itu dalam posisi on dan off. Selanjutnya ada deadman yang dapat dikerjakan pada lokomotif 1 dan off pada lokomotif kedua. Selanjutnya, cara melewati jalan yang banjir. Bila mana pengoperasian lokomotif ini menghadapi jalan yang banjir. Untuk lokomotif diesel elektrik tersebut hanya boleh dijalankan bila ketinggian air maksimum 6,35 cm di atas kepala rel dan kecepatan maksimum 5 km per jam. Berikut merupakan gambar-gambar yang saya sertakan. Selanjutnya, lokomotif melewati wesel dan jalan silang, di mana penggunaan notch harus dibatasi di saat lokomotif sedang posisi gagang tenaga tidak terlalu tinggi, karena adanya penyebab terjadinya flashover pada sistem kelistrikan. Makin tinggi notch, makin tinggi pula arus listrik yang mengalir, mengakibatkan makin besar pula flashover yang terjadi. Dianjurkan posisi gagang tenaga pada waktu melewati wesel atau jalan silang maksimum pada posisi 5 notch. Selanjutnya, berikut merupakan standar kelayakan operasi, yaitu ada tabel yang saya sertakan. Kemudian, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana pengoperasian lokomotif diesel elektrik. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.